Punya golok bekas yang tidak terpakai jangan dibuang ya teman-teman, kita manfaatkan kembali ataupun kita servis kembali. Dan ini kita kedatangan tamu yang membawa 2 buah golok, yang dimana golok ini sudah lama beliau tidak pakai ya, dikarenakan untuk paksinya sendiri yang satu paksinya patah, yang ini goloknya sendiri sudah rusak ompong-ompong. Oke, dan kita lanjut ke prosesnya ya. Dan pertama-tama ini untuk memanjangkan paksinya kita tidak menggunakan sistem penggerindaan, melainkan kita tempa kembali ya. Mungkin teman-teman ada yang berpikir kenapa tidak digerinda saja biar cepat. Ya betul teman-teman, bisa digerinda ya, akan tetapi untuk si pemiliknya sendiri dia tidak mau untuk digerinda saja, akan tetapi dia meminta saya untuk menempanya supaya tidak mengurangi panjang bilahnya sendiri, tidak terlalu berkurang ya. Bisa diperhatikan teman-teman, ini cara saya untuk memanjangkan si bilah paksinya tersebut. Dan untuk kebetulan untuk bilah paksinya ini tebal, jadi bisa maksimal juga kita menempanya leluasa juga. Dan untuk panjang paksinya sendiri ini kisaran 10 sampai dengan 15 cm ada ya. Oke, lanjut ke golok yang kedua, dan ini goloknya bekas dipakai kerja ya, digetok-getok juga bagian punggungnya, jadi dia doer-doer. Kita luruskan terlebih dahulu, lalu kita nanti pertajam kembali bagian mata bilahnya ya. Untuk jenis bilah ini sendiri kalau di kita namanya golok petok ya, yang biasa digunakan para petani untuk bekerja nebang kayu keras ataupun bambu keras juga ya. Oke, dan ini sudah mau selesai untuk proses penempaannya. Kita lanjut ke proses penggerindaan. Kita diamkan terlebih dahulu ya sampai dingin, lalu kita gerinda ya. Dan ini untuk proses pembuatan paksinya kita rapikan terlebih dahulu menggunakan gerinda tangan, lalu nanti kita pertajam kembali bagian permukaan bilahnya. Untuk jenis golok ini sendiri kalau di daerah saya namanya golok paut nyere. Kalau yang tadi yang kedua itu jenisnya jenis golok petok ya. Dan ini kita lanjut ke proses penggerindaan. Kita perlembut dulu ataupun kita buang dulu bagian yang berkaratnya, nanti kita akan poles menggunakan amplas susun, lanjut ke proses penyepuhan. Dan untuk proses penyepuhan sendiri kita menggunakan media air ya. Untuk jenis-jenis golok tebas saya rekomendasikan untuk penyepuhannya menggunakan media air. Dan ini untuk pemolesannya kita menggunakan grade 40 ya teman-teman. Untuk amplas susunnya sendiri teman-teman bisa ya cari rekomendasi amplas susun terbaik di tahun ini. Teman-teman bisa berbelanja di toko online ataupun di toko-toko bangunan, banyak ya. Dan ini kita sudah mulai mau selesai untuk proses perapihan bilahnya. Lanjut ke bagian perapihan bilah yang kedua, dan sama ya seperti yang di bilah yang tadi, kita sama prosesnya, kita gerinda, kita perhalus juga, kita poles lagi, lalu nanti kita akan lanjut ke proses penyepuhan. Untuk teman-teman sendiri apabila mempunyai golok yang sudah tidak terpakai, jangan buru-buru dibuang, bawa saja ke tempat tukang pandai besi, yang dimana si tukang pandai besi sendiri akan bisa menservisnya ya. Jadi tidak kita buang sia-sia, melainkan kita bisa memanfaatkannya kembali. Untuk 2 buah golok yang kita servis ini memakan waktu kisaran setengah jam teman-teman, tidak lama ya, dikarenakan untuk proses penservisannya ini tidak terlalu susah dan untuk kerusakannya juga tidak terlalu berat. Nanti kita lanjut ke proses penyepuhan, teman-teman bisa saksikan ya untuk proses penyepuhan versi saya seperti apa. Dan ini kita seperti biasa menggunakan media arang untuk proses penyepuhannya. Saya yakin di sini juga banyak teman-teman yang bertanya ataupun berangan-angan apakah bagus mana menyepuh menggunakan media air ataupun menggunakan media oli. Di sini saya pertegas kembali ya, dua-duanya bagus asalkan tahu caranya ya. Bisa disaksikan untuk proses pencerupannya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk media air, jadi kita membakar bilahnya tidak terlalu matang, dikarenakan untuk media air sendiri meredam panasnya sekaligus ya teman-teman. Jadi untuk proses penyepuhan media air kita usahakan jangan terlalu matang membakar bilahnya. Untuk media oli malah kebaliknya ya teman-teman, bisa teman-teman bakar sampai maksimal, kita celup ke dalam oli lalu kita diamkan beberapa detik, angkat kembali, itu saya jamin aman ya. Dan ini untuk hasil penyepuhan media air seperti ini teman-teman. Lanjut ini ke proses penyepuhan yang kedua, ini kita tidak sempat merekamnya, dan untuk hasil akhirnya seperti ini ya. Kita lanjut kasih ke si pemiliknya, dan di sini si pemiliknya sendiri menunggu goloknya sampai beres ya. Dan ini kita kasih ke si pemiliknya langsung. Alhamdulillah beliau pun senang, goloknya bisa dipakai kerja lagi besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.